Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kami diberi kesempatan untuk mempelajari break even point yang akan dipresentasikan oleh yang pertama Ervin Ubaidillah NIM 63040200106. Yang kedua, saya sendiri Salsabila Nuraini NIM 63040200107. Yang ketiga, Asfina Safa Maulida NIM 63040200108. Yang keempat, Tri Aditya Habib Fatwa NIM 63040200109. Dan yang kelima, Anissa Nurisma NIM 63040200110. Dalam materi kali ini, kami akan mempelajari yang pertama, pengertian break-even point, yang kedua, jenis biaya berdasarkan analisis break-even point, yang ketiga, asumsi-asumsi dasar penghitungan break-even point, yang keempat, metode penghitungan break-even point, yang kelima, manfaat analisis break-even point, yang keenam, keterbatasan break-even point. Selanjutnya, kami masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian break-even point. Break-even point adalah posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian, atau yang sering disebut dengan titik impas. Suatu usaha dikatakan impas jika jumlah pendapatan atau revenue atau penghasilan sama dengan jumlah biaya. Biaya berdasarkan analisis break-even point ada 3, yaitu 1. Biaya variabel atau VC. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah produk yang diproduksi atau dihasilkan, atau biaya yang dalam jangka waktu pendek berubah karena adanya perubahan unit yang diproduksi atau dijual. 2. Biaya tetap atau VC, yaitu biaya yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh jumlah produk yang diproduksi atau dihasilkan, atau biaya dalam jangka pendek tidak berubah walaupun terjadi perubahan unit yang diproduksi atau dijual. 3. Biaya semi variabel, yaitu biaya yang memiliki ciri-ciri gabungan antara variable cost dengan fixed cost. Contohnya yaitu biaya semi variabel, komisi bagi para salesman yang jumlahnya tetap sampai dengan volume penjualan tertentu. 3. Asumsi-asumsi berdasarkan perhitungan break-even point. 1. Biaya harus dapat dipisahkan atau diklasifikasikan menjadi 2, yaitu biaya tetap dan biaya variabilitas. Biaya dapat diterapkan dengan tepat. 2. Bahwa biaya tetap secara total akan selalu konstan sampai tingkat kapasitas penuh. 3. Bahwa biaya variabel akan tetap secara proporsional atau sebanding dengan perubahan volume penjualan, adanya sinkronisasi antara produksi dan penjual. Selanjutnya, metode perhitungan break-even point. Yang pertama adalah metode persamaan. Metode persamaan adalah metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi dengan rumus yang dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu PX sama dengan A plus BX, di mana P adalah harga jual per unit produk, X adalah unit produk yang dijual atau yang diproduksi, A adalah total biaya tetap, dan B biaya variabel setiap unit produk. Dari persamaan tersebut dapat diuraikan menjadi rumus break-even point, yaitu yang pertama, break-even point dalam satuan uang penjualan, yaitu dengan rumus BEP sama dengan A per 1 men BX per PX. Yang kedua, break-even point dalam unit produk, BEP sama dengan A per P men B. Metode yang kedua adalah metode kontribusi unit. Metode kontribusi unit adalah metode jalan pintas di mana harus diketahui nilai margin kontribusi. Margin kontribusi adalah hasil pengurangan pendapatan dari penjualan dengan biaya variabel. Sedangkan rasio margin kontribusi adalah margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Untuk mencari titik impas, rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu BEP atau break even point per unit
sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Yang kedua, BEP per rupiah sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Metode yang ketiga yaitu metode grafis. Manajer dapat menggambarkan titik impas melalui grafis. Grafis titik impas akan menunjukkan volume penjualan pada sumbu X atau garis horizontal dan biaya akan terletak pada sumbu Y atau garis vertikal, sedangkan titik impas akan terletak pada perpotongan antara garis pendapatan dan garis biaya. Garis sebelah kiri garis impas menunjukkan sisi kerugian, sebaliknya sisi kanan menunjukkan sisi laba usaha. Dengan menggunakan metode grafis, manajer dapat menghindari metode matis pada waktu tingkat penjualan yang berbeda. Tengah dipertimbangkan, metode grafis akan membantu manajer dalam mengevaluasi akibat perubahan volume tahun lalu dan dapat memproyeksikan volume penjualan pada tahun yang akan datang. Baik, di pembahasan berikutnya kita berada di manfaat break-even point. Apa saja sih manfaat break-even point? Yang pertama, untuk alat untuk menghasilkan laba. Yang kedua, memberi informasi tentang berbagai tingkat volume penjualan. Yang ketiga, mengetahui hubungan volume yang diproduksi. Yang keempat, mengetahui jumlah penjualan minimum. Yang kelima, evaluasi laba. Yang keenam, untuk mengganti sistem laporan dengan grafik. Dan yang ketujuh, sebagai bahan pertimbangan menentukan harga jual. Dan yang terakhir, sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, mengenai tentang keterbatasan break-even point. Yang pertama, bagaimana tentang asumsi linearity, yaitu garis revenue melengkung. Selanjutnya, klasifikasi biaya atau biaya yang berubah-ubah setelah melewati titik. Dan yang ketiga, jangka waktu penggunaan yang hanya dapat digunakan di dalam pembuatan proyeksi operasi selama setahun. FYI, hanya ada satu macam barang yang diproduksi atau dijual. Jika lebih dari satu macam, maka kombinasi atau komposisi penjualannya atau sales mix akan tetap konstan. Baik, kurang lebih seperti itu dari diskusi kelompok kami. Apabila ada banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.